你好，介绍我的名字 Rich Simeon Siagian，你可以叫我 Rich。我于2004年4月19日出生在乌加斯，今年他18岁了。我除了bangu di luhur Reservasius， 12年级高中，我在 IPS 2班，学习人数为25。现在我非常看谢上帝把这份工作做好，我希望他能帮助我取得成功。I'm a special person. Kenapa? Ngaran abdi Rich, sarta kuring yang kayem, kami hiji jalma khusus. Abdi anak kaopat di opat duduluran. Umur abdi sareng duduluran mah rada tebih sareng lolobana nyalira. Tapi kuring nganuhunkeun yen kuring tiasa ngalakukeun saeur hal ngabantosan kolot, rerencangan, sareng jalma-jalma di sabudeureun kuring, ngaliwatan lampah, sareng kecap kuring. Abdi oge tiasa ngabagi waktos kanggo diajar, sareng main, supados abdi tiasa diajar hal-hal anu teu tiasa didamel di sakola, sapertos public speaking sareng organisasi. Ayeuna kuring oge gaduh sadayana anu kuring peryogikeun sareng kuring ngamangpaatkeun kado ti Gusti ieu. Sanaos masih bertahap. Tapi kuring moal bosen diajar sareng bakal terus maju sabab kuring jalma anu istimewa. Lalu, saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang saya kuasai, yang dapat menghasilkan, dan yang saya cintai. Kegiatan yang saya kuasai itu ada dua, yaitu berniaga dan juga bernyanyi. Berniaga atau yang kita kenal sebagai jual beli, sudah saya mulai semenjak saya SD. Sedikit cerita, sejak SD akhir, SMP dan juga SMA, saya selalu memulai sebuah usaha kecil. Tetapi saat SMA ini, saya lebih banyak memulai usaha di organisasi seperti OSIS, panitia kelas, dan juga panitia buku tahunan sekolah. Lalu yang kedua adalah bernyanyi. Bernyanyi, saya juga memulai perkembangan saya dari SD. Dimulai dari paduan suara sekolah, paduan suara di gereja, dan juga vokal grup di luar gereja maupun sekolah. Lalu kita lanjut ke kegiatan yang menghasilkan. Kegiatan yang menghasilkan menurut saya masih sama, yaitu berniaga dan juga bernyanyi. Berniaga saya menghasilkan barang berupa produk yang akan dijual maupun keuntungan atau berupa uang, dan juga bernyanyi saya juga menghasilkan beberapa hal seperti prestasi, mau itu piagam ataupun piala, dan juga beberapa hal seperti vokal grup di luar sekolah maupun gereja itu juga dapat menghasilkan keuntungan seperti berupa uang. Lalu, untuk kegiatan yang saya cintai itu berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah bepergian dan juga wisata kuliner. Bepergian di sini adalah jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah dan dapat merefreshing jiwa dan raga saya. Lalu yang kedua adalah wisata kuliner. Wisata kuliner atau yang kita kenal sebagai food hunting itu adalah hal yang mengasihkan dan saya cintai karena hal itu juga dapat merefreshing diri saya dan juga membantu saya dapat lebih rileks dalam menjalankan keseharian setelah saya melakukan wisata kuliner. Lalu, setelah saya menjalani kegiatan-kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi, selama SD, SMP, dan SMA hingga sekarang saat ini, saya mulai berpikir, saya mau jadi apa ya? Dan saya pun terpikirkan untuk menjadi business development. So, what is business development?
Business development is a job that we work to develop the business in a long term through the identification of markets or sales goals, customers, and also business relationship woven by the company. Nah, untuk menjadi seorang business development, pastinya saya harus melanjutkan studi saya ke perguruan tinggi. Dan saya sudah memikirkan dan memilih di antara kedua universitas dengan jurusan administrasi bisnis. Yang pertama adalah Universitas Diponegoro atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, di mana kedua universitas ini adalah perguruan tinggi negeri. Dan untuk masuk dalam kedua perguruan tinggi tersebut harus dilakukan pengorbanan waktu untuk belajar lebih daripada biasanya dan juga mengatur waktu untuk membagi waktu dalam mengerjakan tugas, belajar, dan juga bermain dan juga istirahat. Pastinya hal ini harus dilakukan dengan intensif dan juga harus melawan rasa malas yang mengganggu kita untuk bisa memasuki perguruan tinggi yang kita mau. Nah, apa saja sih orientasi profesi sebagai seorang business development? Sebagai business development, mereka memiliki penghasilan yaitu fresh graduate S1 sebesar 6 juta hingga 10 juta per bulannya. Bisa melewati 10 juta jika instansi atau tempat kita bekerja sanggup menyanggupi penghasilan kita sebesar 10 juta ke atas. Lalu, ada suka dan duka sebagai seorang business development. Sukanya adalah menjadi divisi yang penting dalam suatu usaha. Lalu yang kedua, memikirkan strategi yang tepat untuk memajukan usaha yang dijalankan. Dan yang ketiga, menambah hubungan serta kerjasama dengan klien. Di mana sebagai seorang business development di sini adalah hal yang penting untuk perusahaan untuk menjaga perusahaan untuk terus berkembang dan maju ke depan. Dan strategi yang kita ambil harus tepat dan sesuai dengan jalannya perusahaan. Dan menambah hubungan serta kerjasama dapat menambah konektivitas kita sebagai seorang business development. Lalu dukanya adalah yang pertama, memiliki tanggung jawab pada keputusan yang diambil. Jika keputusan yang kita ambil kurang tepat ataupun belum sama sekali menguntungkan perusahaan, kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil tersebut dan harus mencari solusi dari keputusan yang sudah kita ambil. Lalu yang kedua adalah kemauan kerjasama dengan klien yang berbeda-beda. Kemauan klien maupun kemauan perusahaan yang melakukan kerjasama dengan kita pastinya berbeda-beda. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi pasti saling tawar-menawar untuk menghasilkan keuntungan di kedua belah pihak. Lalu, apa saja sih yang menjadi pendukung untuk menjadi seorang business development? Yang pertama adalah memiliki skill negosiasi. Skill negosiasi di sini dipakai untuk mendapatkan hasil kerjasama yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Lalu yang kedua adalah public speaking yang baik. Yang pastinya public speaking ini dipakai untuk kita menyampaikan ide atau gagasan kita ke khalayak banyak dengan jelas. Lalu yang ketiga adalah sikap bertanggung jawab. Pastinya kita harus bertanggung jawab pada semua pekerjaan kita nantinya dan itu akan sangat menguntungkan kita jika kita memiliki sikap bertanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah berpikir kritis berdasarkan analisis. Kita harus mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis-analisis yang sudah kita cari dengan memikirkan berbagai aspek. Kalau ada faktor pendukung, pastinya ada faktor penghambatnya. Yang pertama adalah menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan dapat membuat kita menjadi terburu-buru dan juga bisa melewati deadline pekerjaan. Lalu yang kedua adalah kurang motivasi. Kurang motivasi dapat membuat kita menjadi tidak semangat dan tidak maksimal dalam mengerjakan suatu hal. Lalu yang ketiga, terlalu memikirkan diri sendiri. Pastinya kita dalam bekerja sama tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kita harus memikirkan teman kita atau divisi lain yang bekerja sama dengan kita. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita kembangkan untuk menjadi seorang
mahasiswa administrasi bisnis yang baik dan juga menjadi seorang business development. Yang pertama adalah kemampuan analisis. Seperti yang sudah dibilang tadi bahwa analisis sangat dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah kemampuan berorganisasi. Pastinya kita bekerja bersama dengan teman-teman yang memiliki divisi yang berbeda dari kita, sehingga kita harus bisa berorganisasi dengan baik. Lalu yang ketiga adalah kemampuan bernegosiasi. Sama seperti sebelumnya, negosiasi sangat dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah public speaking. Sama, public speaking juga sangat dibutuhkan untuk menyampaikan ide dan gagasan kita kepada khalayak banyak. Dan dari semua yang sudah saya sampaikan, itu adalah pengalaman dari para narasumber saya. Narasumber saya yang pertama yaitu seorang expert Frans David Ginola Damani. Beliau lahir di Pematang Siantar 28 Agustus 1996. Beliau bekerja sebagai front investigator Departemen Financial Service. Berikut adalah cuplikan wawancaranya. Di bagian aku ya, di detail pekerjaan di profesi aku ini, kita itu butuh adalah orang-orang yang sering berdiskusi, orang-orang yang sering berkomunitas. Jadi mungkin pengalaman anak-anak sekolah. Dan untuk mahasiswa, saya mewawancarai Saudara Raka Mahendra Adani. Lahir di Kudus 3 September 2000. Saudara mahasiswa administrasi bisnis UPN, veteran Jatim, dan berada di semester 7. Berikut adalah cuplikan wawancaranya. Aku sebagai rekan eksekutif di divisi bidang. Nah, di kerjaanku juga perlu banget. Kerjaanku juga salah satunya adalah kayak menjaga relasi dengan klien, nyari klien, terus kayak. Sekian yang dapat saya sampaikan di panggilan profesi saya. Sebelum menutup, mari kita dengarkan satu buah lagu yang akan saya nyanyikan. Kemarin aku sangat bingung, nanti besar mau jadi apa? Hingga aku hanya bisa berangan-angan di kepala. Sekarang aku sudah tahu, nanti besar mau jadi apa. Belajar yang benar agar ku bisa mencapai mimpiku. Ingin ku berdiri di atas sana, menjadi seorang business development, memajukan perusahaan dan bisnis untuk menguntungkan semua pihak bahagia. Dan tunggulah aku di sana, menjadi seorang yang sukses. Sekarang mupuk ilmu, nanti kita lakukan agar bisa mencapai keinginan. Hingga saat waktunya kita bisa mencapai semua kerja keras pasti ada hasilnya. Pasti kita bisa dengan doa pastinya. Maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di masing-masing pemirsa. Semoga hari yang indah. Terima kasih. Sampai jumpa.